bagaimana kita bisa ridho, bisa rela kalau kondisi itu terjadi dalam hidup kita? Kita sih yakin, ini adalah qadarullah, keinginan Allah. Tapi bikin kita yakin itu jadi berbuah, yakin itu kan kayak pohon ya. Iman itu adalah pohon. Gimana biar pohon ini berbuah? Salah satu buahnya itu adalah sifat ridho, sifat nerima. Sehingga dengan sifat ridho itu akhirnya kita punya kebaikan. Kebaikannya jadi bisa survive, tenang hadapi masalah, sabar dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Setelah kita dapat sesuatu, kita yakin kepada Allah, terus jadi ridho. Nah, ini belajar matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah. Terjadi kepada Siti Maryam yang tadi dibacain suratnya. Maryam gak pengen punya anak tanpa suami. Kalaupun harus punya anak, nikah dulu. Tapi Allah punya rencana lain. Rencana manusia punya anak setelah nikah. Lagian Maryam lagi belum siap menikah nih. Belum ada cowok yang pantas buat Maryam. Justru karena itulah Allah beri dia anak tanpa laki-laki, tanpa suami. Kenapa? Gak ada suami yang pantas buat Maryam. Mungkin satu-satunya lelaki yang pantas buat Maryam cuma Nabi Muhammad. Tapi kan beda zaman. Masa Maryam harus nunggu Nabi Muhammad 300 tahun lagi kan ya? Nah, ternyata karena gak ada yang pantas buat dia, akhirnya dia punya anak tanpa harus melalui seorang suami. Mungkin kita terlalu soleh sehingga gak ada yang pantas buat kita. Pantasnya cuma bidadari, ya udah di akhirat nikahnya. Husnuzonnya Maya. Mungkin di atas nih gak ada yang pantas jadi imamnya, soalnya terlalu solehah. Jadi imam juga kayak ragu gitu. Aduh, ngimamin dia, hafalannya udah luar biasa, bacaannya lebih bagus, guru tahsin lah gitu. Saya baru belajar pratahsin, masa mau jadi imam seorang cewek yang guru tahsin? Karena dia terlalu keren, akhirnya nggak ada yang pantas buat dia nih. Maryam kayak gitu banget. Karena terlalu keren, terlalu soleh, sampai ulama aja ragu Maryam ini nabi atau bukan gitu. Sehingga ada dua pendapat ulama, sebagian bilang Maryam bukan nabi, orang soleh. Tapi ada ulama yang bilang Maryam itu emang nabi, satu-satunya nabi dari cewek. Satu dari 4 perempuan yang sempurna. Dan di antara 4 itu kayaknya menurut sebagian ulama Maryam nomor 1 tuh. Walaupun secara usia Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah, tapi Maryam itu paling keren lah. Tiba-tiba hamil, datang cowok keren, baju putih, jubah putih, auranya tuh luar biasa. Pokoknya cowok paling keren aja. Sampai Maryam kaget dan berta'awuz, Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ketemu cowok keren malah berlindung, bukan bersyukur. Coba. Duh, keren banget ya. Astagfirullah, auzubillah, gitu kan ya. Nih Maryam nih. Duh, ceweknya keren banget. Udah lama ngelihat baru auzubillah, enggak. Dari awal auzubillah. Kenapa? Ada pasangan di sebelah gitu. Ada istrinya. Nah, Maryam langsung ta'awuz, inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Kata Jibril, cowok keren itu ternyata namanya Gabriel. Kata Gabriel, innama ana rasulu rabbik liahaba laki ghulaman zakiyya. Jangan takut Maryam, aku itu utusan Tuhanmu, artinya malaikat yang pengen ngasih kamu anak yang sangat suci. Kata Maryam, anna yakunu li ghulam, gimana saya akan punya anak walam yamsasni basyarun. Gak ada seorang laki-laki pun yang pernah nyentuh saya, nyentuh aja gak pernah. Walam aku baghiyya, dan saya juga tidak pernah merendahkan diri depan laki-laki, artinya berbuat dosa. Anna yakunu li ghulam, gimana caranya saya punya anak? Kata Jibril, kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Itu udah kehendak Allah, kehendak Allah. Dan itu hayyin, mudah banget buat Allah SWT, sepele banget lah buat Allah. Fahamalat, tiba-tiba Maryam hamil. Fantabatat bihi makanan qasiyya. Karena Maryam malu ketahuan hamilnya, akhirnya Maryam pun pergi ke suatu tempat yang terpencil, qasiyya, Aqsa. Aqsa itu artinya tempat yang jauh. Masjidil Aqsa disebut Al-Aqsa karena dia jauh dari Masjidil Haram. Kalau Madinah kan dekat. Masjid yang paling mulia kan ada 3 itu ya, Mekah, Madinah, Palestina. Nah, dia disebut Aqsa karena tempatnya jauh. Makanan qasiyya, tempat yang sangat jauh.
terpencil, nggak ada siapa-siapa. Fantabadat bihi makanan qasiyya. Fa'aja ahal makhadu. Tiba-tiba dia udah harus ngelahirin setelah sekian bulan, mungkin 9 bulan. Qalat, dia bersandar di sebuah pohon, kemudian dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Dia kayak orang menyampaikan satu bentuk kalimat sedih, kayak kalau bahasa sederhananya kayak ngeluh gitu. Ya laitani mittu qabla hadza, aduhai seandainya aku mati aja daripada harus menanggung malu kayak gini. Maryam itu kan pemalu banget. Mahkota sifat malu itu dipakai banget sama Maryam. Makanya ketahuan hamil nggak punya suami itu buat Maryam pukulan paling luar biasa, telak banget. Walaupun dia nggak berbuat dosa, tapi tetap aja orang kan ngata-ngatain dia. Ditambah lagi Bani Israel, tahu sendiri kan Bani Israel suka banget viralin fitnah. Ada apa? Viral kan Bani Israel tadi. Maryam hamil di luar nikah, viral. Semua orang ngomongin mana Maryam. Terus rumahnya tuh dilemparin batu karena dianggap sebagai pembawa sial bagi Bani Israel. Dasar Maryam ngaku-ngakunya suci, sok suci segala macam. Sehingga Maryam bilang, ya laitani mittu qabla hadza. Aduhai seandainya saya mati aja sebelum ini terjadi pada saya. Sehingga saya menjadi orang yang tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Sedih. Berarti pengennya Maryam beda dengan pengennya Allah. Secara emosional, secara manusiawi, secara fitrah ada penolakan dan itu manusiawi. Maryam menolak. Begitu juga sahabat Muhajirin. Wa inna fariqam minkum lakarihun. Minhum lakarihun. Walaupun sebagian kalian itu dalam keadaan karih, menolak, nggak suka. Namanya kita mau nerima musibah, pasti kita nolak kan secara spontan, fitrah, manusiawi, nolak. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja sebelum kejadian ini terjadi padaku, sehingga nggak ada orang yang ngomongin tentang aku. Jadi nggak ada trending topik tentang Maryam waktu itu. Dia berharap kayak gitu. Semua berita buka channel mana aja Maryam. Asal buka Instagram yang muncul duluan di home tuh Maryam. Viral banget, semua orang ngomongin Maryam. Sehingga Maryam bayangin, semua orang ngomongin kita se-Indonesia. Karena emang sebelumnya kan Maryam memang selebgram banget kan. Semua orang pengen nge-following Maryam. Jangankan yang cewek-cewek, yang cowok juga pengen nge-following Maryam. Cuman gak ada yang pantas. Semuanya kagum sama Maryam, respect. Tiba-tiba berubah. Kalau gak naik, jatuh kan gak berasa nih. Kita nggak naik jatuh, paling keseleo dikit. Tapi kalau naiknya udah terlalu tinggi jatuh, kan lebih sakit nih. Maryam tuh naiknya udah terlalu tinggi. Saking tingginya sampai Nabi menyebut dia satu di antara 4 yang sempurna di muka bumi. Nggak ada perempuan yang sempurna kecuali 4 itu. Itu benar-benar dipuja-puja tuh Maryam. Pengen punya anak nanti namanya Maryam. Pengen punya istri kayak Maryam. Pengen punya ibu kayak Maryam. Pokoknya Maryam itu idola banget tuh di zaman tersebut. Bani Israel.